sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya cintai ibu kita semua, Ibu Hajah Hasniah Hasan, Dr. Hafizahullah. Mudah-mudahan Allah menjaga beliau, memberikan kesehatan, terus diberi semangat untuk memberikan manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati Ibu Ketua, Ibu Endang Hafizahullah. Mudah-mudahan Allah juga menjaga beliau, memberi berkah, rahmat, bimbingan, serta hadirat ibu-ibu yang insyaallah hafizakumullah. Mudah-mudahan juga Allah menjaga panjenengan, memberikan berkah, memberikan rahmat, memberikan penjagaan dunia akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rezeki lancar insyaallah, sehat selalu, yang sakit diangkat penyakitnya sama Allah, diberi kemudahan bisa ziarah Mekah Madinah insyaallah. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur yang begitu mendalam. Kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang luar biasa karunia mengalir dalam hidup ini tak pernah berhenti. Karena itu semestinya tak berhenti pula mengalir dari jiwa kita rasa syukur kita kepada Allah. Minimal pun wujud syukur kita kepada Allah di setiap helaan nafas, tidak lepas untuk selalu mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah. Kurang semangat. Ulangi lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua tentu salam salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan terbaik pula, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salam salawat yang kita ucapkan kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bulan-bulan mulia di Al-Quran itu ada 5. Ada berapa? 5. 4 tertera termaktub di surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatas syuhur indallahi 12 syahrun fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Kata Allah, ada 12 bulan yang Allah ciptakan, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Bulan-bulan apa? Haram. Haram itu artinya apa, Bun? Hah? Udah belajar tamyiz? Udah belajar tarjim? Apa tarjimnya haram? Haramun haram. Haram? Haramun haram. Haram? Ini haram, ini nggak boleh, ini haram. Apa artinya haram? Terlarang. Tanah haram. Maaf ya, nyuting saya itu bisa kiri kanan kiri kanan kiri kanan. Tanah haram berarti tanah larangan. Bulan-bulan haram berarti bulan larangan, terlarang. Kenapa kok disebut mulia? Bulan haram disebut mulia, tanah haram disebut tanah mulia. Wah, kenapa? Bu, ibu kalau ke pameran batu, ada batu akik, batu biasa, oleh cekel nih batu-batu biasa ini. Tapi Mas Wahya berlian, megangnya saja pakai kaos tangan. Untuk pegang tidak boleh langsung, ditaruh di kaca. Kenapa? Karena itu batu mulia. Biasanya sesuatu yang mulia itu banyak larangan, betul? Sehingga disebut tanah haram, karena di tanah haram itu juga banyak larangan. Karena banyak larangan itulah sehingga tanah itu menjadi mulia. Disebut bulan-bulan haram itu karena bulan disebut banyak larangan. Karena banyak larangan itu bulan-bulan tersebut disebut bulan apa? Mulia. Ada berapa bulan yang mulia dalam surat At-Taubah 36 tadi? Ada 4. Apa saja bulan mulia itu? Disebut tidak oleh Al-Quran di At-Taubah 36. Tidak disebut bunda, tapi Rasulullah telah menyebutnya. Kata Rasulullah, salah satu mutawaliyat, 3 berurutan: Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, Rajab. 4 bulan ini
Jadi di Al-Quran tadi ada berapa bulan yang mulia? Ulang lagi. Di awal tadi saya ngomong apa? Di Al-Quran ada bulan-bulan mulia. Ada berapa bulan mulia di Al-Quran? 5. 4 ada di At-Taubah 36. Sedangkan yang kelima, nah itu beda. Yang 4 tadi bulan-bulan haram ada di surat apa tadi? At-Taubah 36. Sedangkan bulan yang kelima yang juga mulia itu ada dalam surat Al-Baqarah 185. Surat apa? Al-Baqarah. Bulan apa itu namanya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu bulan apa? Ramadan. Satu-satunya bulan ibu yang namanya disebut oleh Al-Quran cuman bulan Ramadan. Jadi total bulan-bulan mulia yang disebut, yang diungkap, yang tertulis di dalam Al-Quran ada berapa? 5. 4 bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Rajab. Sedangkan yang kelima bulan apa? Ramadan. Sampai di sini paham? So, tetapi ada satu bulan yang lain yang tidak tercatat di dalam Al-Quran. Orang-orang Arab kuno menganggap bulan ini cemen. Tahu cemen tidak? Cemen. Apa cemen? Remeh. Bulan ini gak ada artinya, gak ada nilainya. Tapi Nabi meng-up bulan ini. Nabi kemudian memunculkan bulan ini, meramaikan bulan ini. Bahkan Nabi saking senangnya sama bulan ini pun tidak tercatat di dalam Al-Quran, tidak terungkap oleh orang-orang Arab, bahkan orang Arab menganggap remeh. Namun Nabi memunculkan bulan ini. Begitu senangnya Nabi sampai Nabi mengklaim sebagai bulan beliau. Biasanya kalau sesuatu itu diklaim itu ada hubungan emosional. Oh itu bujuku, berarti kan ada hubungan emosional. Ada anakku, oh dikerubutin teman-temannya karena pinter, terus kita lewat, ternyata anak kita, pasti kita ngomong, itu anakku kan begitu. Kenapa? Karena memang ada hubungan emosional. Nah kalau Nabi Muhammad mengklaim itu bulan milik beliau, itu bulanku kata Nabi, maka berarti Nabi dengan bulan itu ada hubungan emosional. Bulan apa itu bunda? Sya'ban. Kata Rasulullah, Sya'ban syahri. Sya'ban itu adalah bulanku. Berarti Nabi mengklaim Sya'ban itu bulan beliau. Berarti antara Nabi dengan bulan Sya'ban itu ada hubungan apa? Emosional. Pertanyaannya, hubungan emosional yang kayak apa? Sehingga Nabi benar-benar sangat mencintai Sya'ban, sehingga Nabi memunculkan dan meramaikan Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban sampai Nabi begitu emosional punya hubungan dengannya? Ada 5 hal bu yang terjadi di bulan Sya'ban. Gara-gara 5 ini Nabi punya hubungan emosional dengan Sya'ban. Ada berapa bu? Ada 5. Yang pertama di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Tahun berapa? Kedua Hijriah. Tanggal 2 Sya'ban turun satu ayat, yang ayat ini bu punya hubungan juga emosional dengan Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad itu senang dengan turunnya ayat ini. Tapi sebelum saya jelaskan ayat apa itu, saya ingin cerita tentang latar belakang turunnya ayat itu bunda. Nah kalau saya cerita biasanya kadang-kadang mau cerita itu nggak ngantuk. Jadi nggak apa-apa, ibu-ibu ada yang tidur nggak apa-apa. Saya itu bunda Aslia senang kalau ada pengajian terus ada yang tertidur, itu saya suka. Kenapa? Berarti pengajian itu menghasilkan ketenangan hati. Karena hanya orang yang jiwanya tenang yang bisa tidur. Mungkin di rumahnya gak bisa turu, sumpah ambil bojone, sumpah ambil anaknya, ngaji ngurungono ustadz ngoceh, akhir itu berarti
berarti pengajiannya majelis ini menghasilkan sakinatul qalbi, ketenangan hati. Monggo ada yang tidur silakan tidur. Tapi nek sing tidur 1 2 3 4 gak apa-apa. Nek turu kabeh sing masalah ustake. Paham Bu? Saya mau cerita boleh? Bu, sebelum saya cerita saya mau tanya. Kalau nggak bisa jawab wallahu a'lam. Begitu deh. Ojo meneng nek ditakoki ibu karena jamaah koyo ngene akeh itu kalau suaranya kan medeni itu benar. Ayo Bu, saya ingin tanya, Nabi pertama kali masuk ke kota Madinah itu bulan apa? Halo. Apa jawabannya? Ayo. Oh, wallahu a'lam. Puasa wajib pertama yang berlaku bagi umat Islam puasa apa? Puasa apa? Halo, Bu, puasa apa? Saya kanan. Ramadan. Daud. Puasa Daud. Wallahu a'lam. Baik Bu, saya akan bercerita supaya terjawab itu semua tadi ya. Bu, perlu ibu-ibu ketahui Nabi Muhammad itu masuk pertama kali ke kota Madinah ketika beliau hijrah itu di bulan Rabiul Awal. Konon dalam sebuah riwayat tanggal 12 Rabiul Awal Nabi itu masuk kota Madinah. Jadi memang 12 Rabiul Awal itu spesial bagi Nabi. Lahirnya 12 Rabiul Awal, wafatnya 12 Rabiul Awal, masuk kota Madinah 12 Rabiul Awal. Oke, saya ingin tanya, berarti Nabi Muhammad masuk ke kota Madinah pertama kali bulan apa? Rabiul Awal. Saya ingin tanya, ketika Nabi Muhammad masuk ke kota Madinah bulan Rabiul Awal, berarti beliau sudah tidak menangi atau melewati bulan Muharram atau masih belum menangi bulan Muharram? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ayo, hitung. Hafal nama-nama bulan Hijriah apa? Enggak. Karena sih hafal kok. Kalau bulan-bulan Jawa. Ini bahasanya kalau Jawa nggak tahu. Ayo coba. Suro, Safar, Mulut, Bagamulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Ruwah, Poso, Ramadan, Ramadan, Syawal, terus Syawal, bisa, keren. Bu, Jawa di Arab itu ini. Ayo, yang pertama apa? Muharram, Safar, Mulut Rabiul Awal, Mulut Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syawal itu Sya'ban, Puasa itu Ramadan, Syawal itu Syawal, Selo itu Zulqa'dah, besar itu Zulhijjah. Oke, halo, paham Bu? Berarti Zulhijjah itu bulan yang keberapa? Bulan keberapa? 12. Muharram bulan keberapa? Rabiul Awal bulan keberapa? Papat, loro, telu. Astagfirullah. Muharram, Syawal, Rabiul Awal. Berarti Rabiul Awal bulan keberapa? 3. Berarti Rajab bulan keberapa? Hitungannya guys. Hitungannya ke-7. Bun, berarti Muharram bulan pertama, Rabiul Awal bulan ketiga. Nabi ketika masuk ke Madinah di bulan Rabiul Awal, berarti Muharram sudah lewat apa tidak? Sudah Bunda. Alhamdulillah. Bisa merangkai cerita ini. Nabi sudah melewati bulan Muharram karena masuknya bulan Rabiul Awal.
Artinya Nabi Muhammad tidak menangi suasana Muharraman di Madinah. Tapi pada tahun kedua Nabi di Madinah, berarti menangi apa? Muharram. Ternyata Nabi menangi bulan Muharram di Madinah itu kaget. Karena sejak tanggal 1 Muharram sampai tanggal 10 Muharram ini Madinah itu ramai, meriah. Yahudi itu pada poso kabeh. Akhirnya Nabi itu tanya, itu kenapa ya? Kok di Madinah ini di tanggal 10 Muharram ini kok rame apa? Puncaknya ramenya di 10 Muharram. Sahabat jawab, "Zaka yaumul azim." Itu hari agung ya Rasulullah. Yaumun najjallahu Musa wa aghraqa ala Fir'auna. Itu hari di mana Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Itu tanggal 10 Muharram. Fasamahu Musa syukran lillahi ta'ala. Maka Nabi Musa bersyukur kepada Allah sehingga Nabi Musa berpuasa sebagai wujud rasa syukur. Puasa tanggal berapa tadi? 10 Muharram. Kalau dalam bahasa kita apa namanya 10 Muharram? Asyura. Karena Nabi Musa berpuasa Asyura, Bunda, diikutin oleh kaumnya, yaitu kalangan Yahudi dari generasi ke generasi sampai Yahudi di zaman Nabi Muhammad. Yang dilihat oleh Kanjeng Nabi itu kok rame, itu poso kabeh Yahudi di Madinah itu. Poso apa? Asyura. Mendapat penjelasan itu apa kata Nabi? Kata Nabi. Ana itu apa? Saya. Aula bi Musa minhum. Saya lebih berhak memperingati kemenangan Musa dibanding mereka orang Yahudi. Dibanding mereka orang Yahudi. Akhirnya Nabi bilang, aku tak poso. Sopo sing gurung sarapan pagi ini wajib puasa. Akhirnya semua sahabat puasa. Puasa apa tadi? Asyura. Dan sejarah mencatat, kalau ada pertanyaan, puasa wajib pertama yang terjadi pada umat Islam puasa apa? Asyura. Udah dijawab ya. Puasa apa? Asyura. Tapi kan masalahnya Bun, puasa Asyura itu puasanya wong sapa? Yahudi sebelum sudah melakoni puasa Asyura. Yahudi itu akhirnya sering ngolok-ngolokin, jarinya agamanya. Lah kok poso ini podo, kan begitu. Gak enak rasanya Nabi, sahabat kok gak enak. Tapi kan Nabi udah kadung merintahin puasa. Berikutnya hari berikutnya, bulan-bulan berikutnya dijadikan bahan bulian. Jarinya agamanya Nabi terakhir. Lah kok kemudian poso ini podo, jadi gak enak. Selama berapa bulan? Tadi bulan apa tadi? Bulan apa tadi puasa pertama dimulai? Asyura itu bulan apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Tanggal berapa tadi sama Mom? Belum tanggal. Sudah, belum. Tanggal 2 Sya'ban tahun kedua Hijriah. Turunlah ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, 184, 185. Ayat apa itu? Ayat Al-Baqarah. Ustaz jawab. Itu surat. Suka saya ngaji di sini, masya Allah, luar biasa ya. Ayat tadi surat apa tadi? Al-Baqarah ayat berapa? 183, 184, 185. Itu ayat apa? Puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, dan seterusnya sampai faman syahida minkum syahra falyasum. Itu ayat puasa. Jadi perlu ibu-ibu ketahui ayat-ayat puasa Ramadan itu ada 5 ayat Bu. 183, 184,
185, 186, 187 surat apa? Al-Baqarah. Yang turun sekaligus 3 ayat pertama, 183, 184, 185. Turunnya tanggal berapa tadi? Tanggal 2 apa? Sampai tahun ke berapa? Tahun kedua Hijriah. Tak ulang-ulang ben langsung mulai iku iso jawab kita kok bojone. Ngono lho. Ngaji apa mah? Bukan jelas Ustaz. Isin aku. Wis koyo ngene sampe berkeringat kok gak jelas yo apa. Nek bojo sampean kenal ambek aku lu sungkan Ustaz. Tadi istri saya ngaji kok gak jelas yo kok gak jelas. Oh, paham ya? Jadi Nabi dengan Sya'ban ini ada hubungan emosional, kan begitu tadi awalnya. Kenapa ada hubungan emosional? Ada 5 kejadian yang sangat terkait dengan Nabi. Yang pertama, turunnya ayat-ayat puasa di bulan apa tadi? Sya'ban, tanggal berapa? 2, tahun ke berapa? Tahun kedua Nabi ada di Madinah. Nabi seneng Bu, karena apa? Ada syariat baru bagi khusus umat Islam. Wes gak dilok-ilok Nabi sapa? Wong Yahudi. Kita awalnya kan mereka puasa apa? Asyura. Sama Allah diganti dengan menjadi puasa apa? Ramadan. Nah, sekarang saya mau tanya, ini nggak boleh pakai jawabannya wallahu a'lam. Ini harus dijawab dengan jujur. Halo Bu, siap? Mau jawab jujur sesuai dengan hati sampean? Siap? Bu, saya ingin tanya, misal nih Bu, tahu misal nih? Seumpama nih Bu, seumpama itu apa? Misal Bu, ya kan? Seandainya Bu, seandainya misal seumpama puasa sebulan Ramadan, ini misal jangan diambil hati, tapi jawaban yang jujur. Misal Bu, seumpama seandainya puasa saulan Ramadan, diganti sedino menelang suryoyo ono THR tetap dibarani podo, seneng di sampean? Jujur Bu, jujur. You understand? Cakap Bu gak paham Bu. Kamu rasanya dia cuma gak paham. Bila kau bilang Arabian tadi? Inggris ya? Inggris. French. Oke. Kalau bahasa Arab tak ada ini. Tapi bahasa Perancis lebih So Bu, sampai mana tadi Bu? Oh ya, jujur Bu, apa jawabannya tadi? Nek sampai ngomong enggak usah. Saya 30 hari. Yang wingi nane, mungkin ya tahun depan tahun ini nih besok puasa hari pertama Ramadan ngomong ini kurang 29 hari. Sing dimikir nopo? Padahal sehari pertama, hari kedua, mana sudah masuk hari 15. Gak eling kosong, sing dieling apa? Mudik, kuwe, yoyo, kelambi, ngemol, itu sudah. Ya, THR. So, jujur ya, itu bedanya kita sama sahabat. Sahabat tadi puasa 1 hari diganti berapa? 30 hari Bu. Kalau kita tadi seandainya apa? 30 hari diganti berapa? 1 hari. Kita senang kan? Sahabat pun 1 hari pun diganti 30 hari. Sebulan senang mereka. Padahal nih mereka itu Bu nggak pernah puasa sebulan, nggak pernah, nggak punya pengalaman puasa sebulan. Beda sama jenengan. Wajahnya kan usianya di mana?
Ini oleh wajah-wajahnya kan usia berapa dulu ya? 17 dulu ya kemauan dulu. 34 ya, kepala 3, kepala 4 atau kepala 5? Oh, kepala 6, kepala 7. Memang ya, yang mohon maaf ya Bu ya, perempuan itu nggak boleh ditanya dua hal. Satu, umur, dua, berat badan. Bisa mulai kiri kanan Bu, berat badan itu aku itu ya. Bu, umpama usia kita 50-an, berarti kalau akil balik usia 15, berarti kewajiban puasa yang sudah kita jalani berapa kali sudah? 35 kali. Ngono ya, awake dhewe kita ada kenikmatan belas poso. Padahal pengalaman 35 kali. Perhatikan sahabat, baru pertama itu tadi kewajiban SK-nya tanggal berapa tadi SK-nya? Turun perintahnya tanggal 2 Sya'ban. Berarti puasanya kapan? Sebulan berikutnya tuh langsung poso Bu, musim panas. Apalagi ini sahabat-sahabat nih pas tanggal 15 Ramadan Bu, itu terjadi perang Badar. Akhirnya sahabat 313 sahabat sama Nabi Muhammad itu bergerak dari Madinah ke Badar. Ibu tahu nggak Badar? Saya doakan mudah-mudahan bisa ke Madinah insyaallah. Sing awini gak semangat soal keri. Saya ulangi lagi, saya doakan mudah-mudahan bisa ke Madinah bareng-bareng. Ibu tahu nggak Madinah sama Badar itu jaraknya 130 km. Saya belum sempat ke sana, sempat diajak bolak-balik tapi belum bisa karena masih kena jamaah. Butuh waktu 2 jam kalau naik mobil bukan. Naik mobil 2 jam dari Madinah, kota Madinah, tuh hotel ke Badar itu butuh waktu 2 jam. Nabi Muhammad bulan Ramadan tanggal 15 melaku Bu, ambil para sahabat-sahabat musim panas poso pertama Bunda dari Madinah berjalan ke Badar itu 3 hari 3 malam Bunda. Dan nyampe di Badar itu tanggal 17 saudara. Nyampe di Badar tanggal 17 bertemu dengan pasukan dari Abu Jahal, terjadi peperangan sehingga Masya Allah luar biasa mereka masih tetap semangat apa? Puasa. Sampai Kanjeng Nabi ngomong gini, monggo sing gak poso ra apa-apa. Yuk, sik tetep poso Bu. Misal Bu, misal Nabi nyore ono tuh ngomong, ini musim panas, sing gak poso gak apa-apa. Kira-kira sampai milih poso atau milih gak apa-apa poso? Itulah kita ya. Makanya kalau ada orang yang mencela sahabat itu saya bingung, gimana sih otaknya itu? Kok sahabat api kok dulu dicela-cela kan begitu kan ya? Ayo ibu kita puji sahabat Nabi karena Nabi pun memuji sahabat-sahabatnya. Paham sampai di sini? Itulah yang membuat Nabi Muhammad SAW punya hubungan emosional dengan bulan Sya'ban. Karena di bulan Sya'ban terjadinya apa? Syariat puasa pertama kali puasa Ramadan itu SK-nya di bulan Sya'ban. Karena itu Nabi sangat emosional dengan bulan Sya'ban dan meramaikan bulan Sya'ban. Itu yang pertama. Kan ada berapa tadi? Ada 5. Si suwe ini. Dulu wis pindah posisi 10 kali. Biasanya tuh ya, ngaji lesian kayak begini ini saya itu nyopong dulu. Terus berubah posisi itu kode ya lagi. Suwe-suwe Ustaz, suwe. Ya udah, saya tahu diri Bu. Pemanen misalnya sudah di atas. Jadi agak bingung, kalau kesemutan itu namanya tak dulu berubah. Misalkan Bu, ayo. Yang kedua Bu, kita percepat. Ada apa di bulan Sya'ban sampai Nabi punya hubungan emosional dengan bulan Sya'ban? Bu, saya mau cerita boleh nggak? Yang kedua ini, kalau ngantuk tidur aja nggak apa-apa Bu. Tapi yang tidur 1-2 orang, itu menunjukkan ibu di rumah itu rokok stres. Besok tenang kalau ngaji ke pukul tengah pengajian. Besok turun nama agak turun. Halo Bu, saya mau cerita boleh Bu? Halo, sebentar lagi selesai kok Bu, sebentar lagi. Bu, perhatikan. Sebelum Isra Mi'raj, Nabi sholat atau enggak? Hah? Oh, Nabi enggak sholat.
Wailun lil musallin. Celakalah bagi orang yang salat. Itu ayat turun di mana itu? Di Mekah kok. Isra Mi'raj itu kan menjelang Nabi pergi ke Madinah. Berarti kalau Nabi nggak sholat, Nabi-Nabi lain sholat enggak? Sholat. Nah kalau Nabi yang sholat, kenapa Nabi nggak sholat? Jadi, lagi nanya, sebelum Isra Mi'raj Nabi sholat atau enggak? Sholat, bro. Oh Nabi-Nabi yang lain juga sholat, ya. Masa Nabi Muhammad nggak sholat? Sholat, cuma sholatnya beda sebelum dan sesudah Isra Mi'raj. Nabi sebelum Isra Mi'raj sholatnya itu 2 kali, subuh karena malam toh Isya. Itu pun masing-masing 2 rakaat. Berarti berapa rakaat? 4 rakaat itu Nabi. Ngadepnya kemana? Dulu dalam sebuah riwayat Nabi kalau sholat itu ngadep ke Al-Aqsa. Tahu Al-Aqsa, Bu? Halo? Di mana Al-Aqsa itu, Bu? Hah? Di Palestina. Oh pintar, Masya Allah. Saya doakan bisa ke Palestina, sholat di Masjidil Aqsa. Itu kan ya. Masjidil Aqsa itu sebelah utara kota Mekah. Bu, perhatikan di sini, perhatikan. Nah, perhatikan Bu. Ini apa Bu? Ini apa? Ya. Ini apa Bu? HP saya taruh di tas ini ya. Ini Bu ya. Ini Al-Aqsa, ini Madinah, ini Mekah. Ini Mekah, ini Madinah, ini Al-Aqsa. Paham ya? Ini utara, sini selatan. Saya ingin tanya, berarti Mekah itu sebelah mananya Al-Aqsa? Pinter, sebelah selatannya Al-Aqsa. Oke, paham? Saya ingin tanya, Ibu kalau di Madinah sholat itu ngadep kemana? Kiblatnya jelas kok kiblat. Maksudku kiblatnya ada di mana? Barat, timur, utara, selatan. Hah? Kok barat? Barat itu ke Indonesia loh. Kembali lagi. Ini apa tadi? Al-Aqsa. Ini Madinah. Ini Mekah. Saya tanya tadi Al-Aqsa, Mekah itu sebelah mananya Al-Aqsa? Sebelah selatan. Kalau Ibu sholat di Madinah, itu ngadep kemana kiblatnya? Utara. Selatan. Paham Bu? Saat Nabi berada di Mekah, Nabi Muhammad berada di Mekah Bunda, kan sholatnya ngadep ke Al-Aqsa nih. Nabi nggak ada problem. Why? Kenapa? Karena Nabi mencari posisi dinding Ka'bah yang menghadap ke utara, sehingga Nabi itu sholat sekaligus menghadap 2 kiblat, yaitu Ka'bah tembus langsung utara, yaitu Al-Aqsa. Yang jadi masalah ketika Nabi Muhammad pindah ke Madinah, ngadep sholatnya ke mana? Al-Aqsa. Berarti Ka'bah ada di mana? Selatan itu berarti belakang atau depannya? Membelakangi. Itu yang membuat Nabi risau, karena membelakangi apa? Ka'bah. 18 bulan Bu Nabi risau. Itu 18 bulan. Tadi Nabi masuk kota Madinah bulan apa? Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 10 bulan sudah ya. Terus setelah Dzulhijjah apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Berapa? 18 bulan. Sya'ban Bu, Nabi 18 bulan ada di Madinah, sholat yang ngadep ke utara, ngadep ke Al-Aqsa, berarti membelakangi kota Ka'bah, membelakangi kiblat Ka'bah, kota Mekah Ka'bah. Nabi risau selama 18 bulan. Sampailah suatu hari pun Nabi takziah di rumahnya Bani Salamah. Kebetulan ada anggota keluarga Bani Salamah yang meninggal dunia. Nabi takziah. Nabi kemudian minta ayo sholat. Akhirnya di rumahnya Bani Salamah itu Nabi mendirikan sholat duhur.
Ini wong Yahudi bolak-balik kelokno Kanjeng Nabi. Jarine agamanya kiblat kuwi sik padha ya awak dhewe. Nabi sumpah itu stres Nabi. Makanya ketika suatu hari takziah di rumahnya Bani Salamah, Nabi ngedekno salat apa? Zuhur. Ngumumkan, ayo siapa yang salat zuhur ikut saya. Aku sing melok salat zuhur Kanjeng Nabi banyak. Saking banyaknya ada sop laki-laki dan sop perempuan. Nih, misal saya posisi Nabi, di belakang Nabi sop laki-laki, di belakang sop laki-laki apa? Sop perempuan. Nabi sholat. Ngadep kemana tadi Nabi sholatnya? Selatan. Ke Al-Aqsa dulu, masih ke Al-Aqsa ini, masih ke Al-Aqsa. Paham nih? Turunlah Jibril bro, tanggal 15 Sya'ban. Tadi yang ayat puasa tanggal berapa? 2 Sya'ban. Di bulan yang sama, di tahun yang sama, tanggal 15 Sya'ban Jibril turun, Nabi lagi sholat duhur, masuk rakaat ketiga. Sudah berdiri Nabi dari tahiyat awal, Nabi tiba-tiba kemudian didatangi Jibril. Turun surat Al-Baqarah ayat 144. Surat apa? Al-Baqarah 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka satral masjidil haram. Kata Jibril nih, ini bahasa kita nih Bu. Muhammad, Allah tahu apa yang kau inginkan. Sekarang kata Allah, balikkan wajahmu menghadap kepada kiblat yang selama ini engkau sukai dan engkau senangi. Belum saking senangnya Nabi Bu, Nabi berbalik dari Al-Aqsa ke Masjidil Haram. Pertanyaannya gimana cara Nabi balik Bu? Tadi posisi Nabi di mana? Di saya, posisi Nabi di saya. Sop laki-laki di belakang saya. Sop perempuan di belakang laki-laki. Kalau balik, wawalli wajhaka satral Masjidil Haram. Nah, ketemu ngomong. Coba. Tidak, Nabi bergerak berjalan, sahabat pun ikut. Jadi kebiasaan sahabat itu melo apa sih Nabi lakukan? Ibu pernah tahu ya? Itu harus tahu ya. Nabi itu pernah kalau sholat itu pakai sandal. Bukan sandal luar ditaruh ke dalam, enggak. Itu sandal khusus untuk sholat. Itu Nabi sholat pakai sandal. Suatu hari Jibril ngasih tahu, Muhammad, di sandalmu ada najis. Langsung Nabi lepas tuh sandalnya. Kan sahabat juga pakai sandal semua. Melihat Nabi melepas sandal, dilepas pisang. Melok pisang. Padahal Nabi melepas itu gara-gara ada najis. Saking norok bunteknya sahabat itu terhadap siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu norok buntek Bu? Ya. Loh, itu belum kenal saya. Nama saya siapa Bu? Enggak kenal saya Bu. Saya Muhammad Junedi Sahal dari Syam Bu. Syampang Madura. Syampang. Nah sama sahabat itu kalau buntek juga. Nabi keluar pergi diikutin. Ternyata Nabi ke belakang sok perempuan. Akhirnya sok laki-laki itu ikut. Sok perempuan pun akhirnya berpindah ke posisi sok laki-laki. Akhirnya Nabi pun sholat sampai selesai ngadep ke Masjidil Haram. Selesai dari sholat tadi Nabi langsung cerita. Barusan Jibril ngasih tahu bahwa mulai sekarang kiblatnya itu dirubah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Itu terjadi tanggal berapa Bu? 15 Sya'ban. Senangnya sahabat-sahabat Bu, sampai ada seorang sahabat yang langsung lompat, permisi Nabi, saya mau keluar sebentar. Keluar Bu, mau ngasih kabar kepada banyak kaum. Sampailah ke sebuah perkampungan. Di perkampungan tersebut lagi sholat Bu, dan posisi lagi sholat duhur, rukuk Bu. Langsung kemudian berteriak, demi Allah mulai sekarang rubahlah, karena kiblatnya sekarang ke Masjidil Haram. Saking senang. Saking senangnya. Itu terjadi di bulan apa Bu? Sabar. Berapa tadi? 15.
Tahun keberapa? Tahun kedua. Tahun kedua, tahun yang sama. Ini yang membuat Nabi itu sesuatu banget dengan sabar. Yang ketiga Bu, yang ketiga ada apa di bulan Sabar? Yang ketiga itu turun ayat juga, tidak diketahui tanggalnya, tapi bulannya sama, tahunnya sama, yaitu di bulan Sabar tahun kedua Hijriah turun ayat sholawat. Surat Al-Ahzab ayat 56. Ayat sholawat surat apa? Al-Ahzab ayat berapa? 56. Gimana bunyinya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ayat apa namanya? Ayat sholawat. Perintah sholawat kepada Nabi ternyata turun juga di bulan Sya'ban. Dari tiga hal ini Nabi ada hubungan emosional dengan Sya'ban. Yang keempat Bu, yang keempat mau terakhir Bu, yang keempat terakhir. Apa itu Bu? Di bulan Sya'ban ini sempat Nabi itu ditanya oleh seorang sahabat namanya Usama bin Zaid. Ya Rasulullah, kenapa kau berpuasa sunnah paling banyak ini di bulan ini Sya'ban Rasul? Ada apa dengan Sya'ban? Nabi menjawab, iya bulan Sya'ban bulan yang dilalaikan oleh banyak orang karena diapit oleh 2 bulan mulia, Rajab sama Ramadan, tengah-tengahnya Sya'ban. Karena diapit inilah kemudian melalaikan, diapit 2 mulia, lalai Sya'ban itu. Saya ingin memunculkan Sya'ban, kenapa? Padahal kata Nabi, wa huwa syahrul turfa'ul bihi al-a'mal ila rabbil alamin. Karena di bulan Sya'ban itu Bunda, seluruh catatan amal soleh kita selama setahun dilaporkan kepada Allah. Itu Nabi berkata begini, kalau begitu saya ingin banget setiap laporan naik saya dalam kondisi berpuasa. Sehingga dikenal Nabi puasa di bulan Sya'ban selama sebulan. Berarti laporan malaikat bolak-balik untuk melaporkan amalan kita setahun itu terjadi selama bulan apa? Sya'ban. Jadi mulai tanggal 1 sampai akhir nanti terus laporan. Ustaz aku gak iso poso. Wis niru ibadah ni mawon. Kalau Nabi kan dengan ibadah puasa, jenengan ibadah nopo yang sampai mampu. Sehingga umpamanya malaikat lagi naik laporan hari ini kepada Allah, ya Allah, ini hambamu seorang soleha. Kenapa? Ini saya tinggal dalam kondisi masih ngaji. Wis, keren kan? Besok lagi laporan Allah tanya, lagi ngapain? Ngaji ya Allah. Oh, bagus. Besok lagi laporan, terus laporan itu. Lagi ngapain sekarang? Ngaji juga ya. Besok lagi laporan, lagi ngapain? Tidur ya Allah. Tapi tidurnya pas wayah pengajian. Wah, keren itu Bu. Wong nek turu pas ngaji itu berarti apa? Dia capek karena ibadah kepada Allah. Wis keren ya kan? Jadi mulai besok nek ngaji saudaraku karena itulah kenapa ulama menyatakan bulan Sya'ban itu bulan nandur. Bulan apa Bu? Nandur itu apa? Nanam apa? Amal soleh. Untuk supaya Ramadan kita tinggal apa? Panen. Nandurnya kapan? Sya'ban. Panennya kapan? Panen apa itu? Amal soleh. Jenenge panen amal soleh itu gimana? Seneng atau susah? Wong panen itu seneng apa susah? Bahagia atau susah Bu? Maka ayo sekarang nandurnya supaya kita bahagia dengan amalan kita di bulan Ramadan. Ibu bahagia enggak dengan Ramadan? Bahagia pas buka korioyo? Ayo semuanya. Pas puasa siang-siang bahagia Bu? Keren. Pas tadarusan bumi bahagia Bu? Masya Allah. Oh maca Ibu akan jam 10. Ibu bahagia sholat tarawih? Halo, bahagia sholat tarawih? Bahagia nih Ibu cepet napa karena sing copet? Mestinya bahagia itu menikmati
menikmati nggak gelem cepat selesai. Mestinya jenengan tuh cari rokaat sholat sing suwe. Saya nggak bicara 60 deh, saya bicara apa? 8, 11 tapi suwe. Coba sholat di sini ada ya? Ini berapa di sini? 23. Ini 23 mungkin 23 11 saja tapi suwe. Gelem Bu? Garuk ini sebenarnya gak ketonangan. Ono wong sholat tarawih Bu, ya Allah ngundel lah karena imam itu suwe maca Al-Fatihah dawa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nek sunai kan mandek toh. Ar-Rahman kok sesuai ngene gak sempurna. Mari ngono Bu maca Al-Baqarah. Aduh imam iki ketok imam karo sing makmum kuwis tuwek-tuwek. Akhirnya Bu sampai salam itu baru jam 09.00 bengi iku wis bubar. Lu ngene gak ate nusun. Akhirnya apa yang terjadi? Pindah sholat Bu ke masjid lain. Ternyata imam pindah ke masjid itu. Wes kapok. Ya Allah, padha imam kira imam cek payune kok jebol nang ndi. Ayo Bu, kalau sampai bahagia. Nanduri mulai kapan? Makanya ayo biasakan Bu, tangi bengi mulai saiki. Ben nanti bahagia tangi benginya di mana? Maka saya itu senang 5 hal ini. Yang kelima itu bukan luar biasa kalau menurut saya Bu. Tapi tidak apa-apa di sini. Yang pertama itu apa? Kita harus paksa nanggung, paksa. Kalau sudah paksa menjadi apa? Terpaksa. Kalau saya terpaksa menjadi apa? Bisa. Kalau sudah bisa menjadi apa? Terbiasa. Orang kalau terbiasa melakukan satu amalan terbiasa. Jadi apa Bunda? Bahagia. Menikmati itu. Ayo Bu. Jadikan sekarang ini kita paksa bangun malam, kita paksa puasa. Kalau puasa nggak boleh lagi. Kalau puasa Sa'ban setelah nisfu Sa'ban nggak boleh. Makruh, ya kan? Tapi kalau sudah biasa puasa Senin Kemis, paksa puasa Senin Kemis. Karena belum nyaur, paksa nyaur. Tangi bunyi paksa, maca Quran paksa, masih kesel paksa. Nanti terpaksa jadi bisa, jadi terbiasa menikmati. Ramadan tinggal menikmati sampai itu. Ya mulai menikmati, sholat kecepat yes. Boleh sing suwe sampai golek sing 21, 23 pun sing entek sak jus jam 10 baru mari. Itu kalau sampai menikmati bahagia. Siap ibu-ibu untuk memaksa diri di bulan Sa'ban beramal saleh supaya bisa terbiasa, supaya bisa dan terbiasa dan bisa menikmati. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi motivasi bagi kita di bulan Sa'ban ini. Kita harus banyak nandur amal soleh supaya Ramadan kita tinggal apa? Panen amal soleh dengan penuh kebahagiaan. Jadi tagline kita puasa dengan penuh kebahagiaan, tarawih dengan penuh kebahagiaan, tadarusan dengan penuh kebahagiaan. Kalau duko dengan penuh kebahagiaan biasa, riyoyo dengan penuh biasa. Saya kira saya nggak biasa ya. Jamaah ini can yang nggak biasa. Tarawih dengan penuh kebahagiaan. Begitu saudara. Tadarusan dengan penuh kebahagiaan. Insya Allah panen nanti di bulan Ramadan. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan ibu-ibu? Alhamdulillah ada pertanyaan. Sehat selalu. Ada yang mau bertanya? Kita beri kesempatan 2 orang penanya ya. Sebutkan namanya, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heni dari Waru. Pak Ustadz, saya mau tanya, seumpama kita terawih di tempat kita sendiri, tapi ternyata terawihnya itu kurang, menurut saya ya kurang pas gitu. Terus kita mau ke lain tempat, gimana hukumnya? Apa boleh meninggalkan di tempat
lingkungan kita sendiri atau kita boleh mencari di tempat yang lebih baik. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dunia fikih gak cocok sama imam boleh. Gak cocok. Imam itu aku ngomong semua sampai mufaraqah boleh. Pas waktu sholat ya oleh. Oke. Pas lagi sholat dulu. Imam kok mau coba Al-Fatihah supaya kok bolak deloli. Mau coba lain. Gak sah kan? Gak sah dengan sampai boleh mufaraqah. Tahu mufaraqah ini? Memisahkan diri dari imam itu. Cuman caranya biar gak terjadi konflik di masyarakat. Sampai tetap di jamaah itu, tapi sampai nggak ikut itu. Misalnya imam takbir sampai menengahi, sebut atau barengan takbir sama imam. Karena kita sudah nggak, jadi Anda sudah dalam hati, aku niat munfaridan, aku tak niat sholat sendiri. Maksud saya cerita itu untuk yang sudah berada di dalam itu saja boleh berpisah memisah. Apalagi sik gurung sholat milih-milih rapopo. Cuman tadi itu kalau bisa milihnya bukan karena kedawan monconi padahal monconi bagus, bukan. Saya khawatir imamnya ini laku keras Bu, sampai pindah gimana saja pasti ketemu sama imam ini. Gak mari-mari loh. Karena itu Ustaz, Ya. kita takutnya nanti tempat kita tuh sepi, kan ditinggal gitu loh ya. Ya segini, kalau nggak prinsip jangan. Kenapa kalau nggak prinsip? Ya lebih baik kita ini meramaikan masjid di sekitar kita, iya kan? Ya ramai boleh pindah kafe lopo, saken. Bu, maaf ya, jangan dikasih tahu semua ya. Tolong boleh ini rahasia. Ini rahasia. Ini saya nggak pakai mic, rahasia. Nggak denger Ustaz. Nggak denger. Rahasia. Nggak denger. Bu, saya kasih tahu Bu ya, semua masjid sak dunia ini sama, nilainya sama. Yang beda cuma 3 masjid. Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Di luar 3 masjid ini podo kabeh. Ojo ngomong ini sama. Cok, aku tak sholat nang ampel aja. Soalnya nang ampel pahala ini gede. Nang alak bariku ombok tapi lokus gak boleh kita ngomong. Ampel nang alak bariku podo. Berapa derajatnya? Berapa pahalanya? 27. Lucu, sampai kok kakek kok jamaah nang alak. Aku nang namiro. Nang namiro. Terus kusuk kayak. Gak bisa. Kalau ya view mungkin beda ya. Ya beda lah Bu. Ibu sholat di Turki sama sholat di Abad beda. Nang Turki luwih mahal kan begitu. Ya pesawat itu view-nya, terus buayanya prestisius sih, ambil story loh Turki kan begitu ya. Nang Arab biasa story bolak-balik kan begitu. Itu aja menjadi beda ya enggak. Tapi nilai di mata Allah apa? Sama. Oke, nggak usah pilih-pilih. Kalau saya sih, kalau kita punya masjid di samping rumah kita, itu yang kita hidupkan. Oke, Allah. Ada pertanyaan lagi? Itu di belakang. Satu lagi saja ya, karena waktunya. Yang mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumiati. Dia Bumiati, monggo. Mau tanya, tarawih, perempuan tarawih di rumah boleh? Oh, kalau ya, 11 rakaat. kenapa Bu? 11 rakaat. Perempuan terawih di rumah gimana? Boleh. Sebenarnya pertanyaan bukan begitu. Kalau boleh apa orang ya boleh. Ya. Bacaannya itu Afdolnya di mana? Gitu loh Bu. Afdolnya omah, apa nang? Masjid. Karena ibu nggak tanya gitu ya nggak jawab.
pokoknya oleh ya. Oke Bu ya, sama-sama deh. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya, dua ini ya. Mudah-mudahan sukses selalu Bunda ya. Ingat bahwa Sya'ban bulan apa? Nganggur, bulan menanam amal soleh. Kita raih Ramadan, panen amal soleh dengan penuh kebahagiaan. Tarawih dengan penuh kebahagiaan, tadarusan dengan penuh kebahagiaan, bayar zakat dengan penuh kebahagiaan. Yo sudah pasti dengan penuh kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Kita istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca al-asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.